Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya ya di konten by the way. Ya, mohon maaf gigi saya rada ompong karena ada insiden ya. Ya, jadi setahun yang lalu saya dan seorang teman itu mengunjungi makam Syekh Kuro yang di Karawang. Dan di beberapa minggu yang lalu saya dan sekolah itu mengadakan rihlah ke makam Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Ya, konten ini bisa juga masuk ke konten trip ya, tapi saya lebih suka memasukkan konten ini ke konten by the way gitu, karena saya akan mengoceh, akan berbicara, akan menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika menjarahi makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Oleh karenanya, stay tune and this is by the way. Ya, jadi kita mulai dulu saja. Siapa sih Sunan Gunung Jati ini? Nah, beliau adalah sesosok pangeran lah ya, pangeran dari tanah Mesir. Lalu pada abad 15, berarti pada tahun 1400-an, beliau hijrah ke tanah Nusantara, khususnya ke tanah Sunda, khususnya di Cirebon. Nah, jadi beliau adalah sesosok ulama yang berhasil menyebarkan ajaran Islam ke tanah Sunda, ke tanah Jawa Barat. Mungkin kalau tanpa beliau, mungkin tanah Sunda akan tetap menjadi bermayoritaskan masyarakatnya itu pemeluk agama Hindu gitu ya. Mungkin ya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya, yang ketika di Sekuro, jadi jarak antara Sekuro dengan SGD ini ya, saya singkat SGD dari gampang ngomongnya. SGD ini jauh ya, jadi Sekuro dulu baru SGD ya. Nah, jadi emang tanah Sunda ini sudah banyak ulamanya gitu. Banyak yang berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam. Ada Sekuro, ada SGD ya. Mungkin nanti ada lagi yang di Banten gitu ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan fokus membahas SGD, Sunan Gunung Jati ya. Jadi beliau ini juga namanya juga sering dipakai di universitas-universitas. Contohnya seperti di UIN, ya, di UIN Bandung, di UIN Jakarta, gitu. Mereka memakai nama Sunan Gunung Jati. Kalau yang di Jakarta itu memakai namanya Syarif Hidayatullah. Itu pun termasuk SGD, ya. Jadi pengaruh beliau dalam menyebarkan Islam itu sangat signifikan, ya kan? Jawa Barat jadi mayoritaskan masyarakatnya memeluk agama Islam. Lalu bagaimana beliau bisa menyebarkan Islam ke tanah Jawa Barat? Yang saya dapati dari beberapa sumber, beliau itu menggunakan sisi politik, ya, menggunakan sisi politik, menggunakan sisi infrastruktur. Dengan politik dan infrastruktur, beliau bisa menyebarkan agama Islam. Kita bahas ya. Dari politik, misalkan dari politik, SGD ini bisa untuk membuat kebijakan sehingga membuat masyarakat sejahtera. Beliau menghentikan upeti ya, sehingga masyarakat tidak perlu membayar pajak dan sebagainya. Jadi ada kebijakan dari SGD ini yang menghasilkan kebajikan sehingga membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin itulah yang membuat masyarakat mau gitu mengikuti Sunan Gunung Jati, sehingga beliau bisa menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa Barat. Lalu setelah politik beliau pun menikahi gitu. Jadi beliau itu mempunyai 6 istri, pemirsa, yang dimana si 6 istri ini merupakan sosok perempuan yang mempunyai darah biru gitu, ya kan? Seperti misalkan ketika
SGD itu menikahi Nyai siapa lagi yang merupakan anak dari Cakra Buana. Cakra Buana ini yaitu pada saat itu yang memimpin Cirebon gitu. Ketika Cakra Buana wafat, SGD diamanahkan untuk memimpin Cirebon menjadi sultan, dan beliau bisa untuk dari sana beliau bisa menyebarkan agama Islam. Ya, dari pernikahan, dari perkawinan. Itu dari politik, dari perkawinan, lalu dari infrastruktur pun beliau membangun tempat ibadah, yang membangun masjid seperti yang sampai saat ini masih ada peninggalannya, yaitu yang diberi nama Masjid Agung Cipta Karsa di Cirebon ya. Itu adalah salah satu masjid peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Yang konon katanya itu masjid itu dibangun satu malam. Ya, Masjid Agung Cipta Karsa di Cirebon, pemirsa. Itulah peninggalan-peninggalan yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati melalui politik, melalui perkawinan, melalui infrastruktur, ya, sehingga masyarakat mau gitu untuk mengikuti Sunan Gunung Jati. Ada beberapa kesan yang saya dapati ketika menjelajahi makam Sunan Gunung Jati ini, yaitu adanya beberapa orang yang meminta-minta. Adanya beberapa orang yang meminta sedekah ya, dengan embel sedekah dengan cara yang agak memaksa, pemirsa. Itu yang membuat saya kesal gitu ya. Apakah itu rintangan gitu ya, cobaan ketika ingin menjarahi makam SGD gitu, atau apakah itu emang orang-orang itunya itu yang memang membuat kesal gitu. Ya mau tidak mau saya harus memberi mereka uang ya, uang receh saja gitu, sembari mencoba untuk mengikhlaskannya. Itu mungkin kritik yang harus saya sampaikan ya. Karena ketika menjadi makam Sekuro, saya tidak mendapati orang-orang yang minta-minta. Ada, tapi tidak se memaksa itu gitu, seperti di Sultan Gunung Jati. Dan ketika ke sana pun kami tiba di sore hari. Tiba sore hari kami pun bertawasul ya, memberi hadiah, memberi Al-Fatihah, tahlil, bersolawat dan sebagainya. Dan sana pun ada banyak pengunjung lainnya ya, ada naskah-naskah kuno gitu ya. Sayangnya tidak bisa saya rekam naskah-naskahnya karena waktu dan tempat yang tak memungkinkan. Jadi nanti di sana juga kita akan bertemu dengan para abdi dalam itulah, yang memakai pakaian seperti orang Bali gitu, itu disebutnya abdi dalam yang menjaga makam SGD ya. Dan di sana pun kita hanya bisa sampai di depan pintu makamnya, pemirsa. Jadi ketika berjarah itu kita bukan di depan makamnya, tapi di depan pintu menuju makamnya. Itu ketika pintu itu dibuka, itu ada tangga. Nanti di sanalah makam Sunan Gunung Jati gitu. Jadi kita hanya bisa diperbolehkan untuk tetap di depan makamnya, di depan pintu untuk memberi tahlil, hadiah dan sebagainya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memasuki pintu itu dan naik ke makam SGD gitu ya. Ya mungkin orang-orang umum pun bisa, tapi mungkin harus bersedekah lagi mungkin ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari SGD ini ya, bahwa politik itu tak selamanya kejam, bahwasanya kebijakan itu harus menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan kearifan, menghasilkan kebajikan, bahwa Islam itu tidak hanya berfokus kepada ibadah mahdoh ya, ibadah yang hanya kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi ibadah yang goer mahdoh itu yaitu ibadah yang kita lakukan kepada sesama manusia, kepada alam ya, habu minallah, habu minanas, habu minal alam. Nah, itulah ajaran yang bisa kita dapati dari
sosok Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Maaf juga bila ada kesalahan kata-kata yang tak disengaja maupun yang disengaja. Saya M. Julian di konten by the way ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.